Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Mas Salim yang saya hormati, kepada seluruh hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan acara kajian Islami setiap hari Selasa agar menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai hujah di hadapan Allah kala nanti Allah bertanya, apakah engkau beribadah kepada Allah didasarkan ilmu? Maka kita akan bisa menjawab iya, meskipun ngajinya sebentar sekali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang adab-adab berpuasa. Karena insyaallah 70 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana dulu para salafun saleh, orang-orang yang mulia kalangan dulu, itu 6 bulan sebelum puasa mereka menyiapkan tentang mental, ilmu, pemahaman. Mereka mengulang-ulang baca tentang masalah fikih, membaca tentang masalah amalan-amalan hati, agar nanti masuk di bulan Ramadan bisa maksimal. Dan setelah itu mereka 6 bulan setelah Ramadan, dari mulai Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seterusnya, mereka itu berdoa kepada Allah agar amalannya selama 6 bulan itu diterima. Kita ini manusia yang banyak lalai, banyak lupa. Ini sudah tinggal 70 hari alias 2 bulan lebih dikit, kadang kita belum memurojaah lagi, menyiapkan lagi. Dan insya Allah ini yang saya pilih, ya, di bulan ini kita akan mempelajari tentang adab-adab puasa. Di bulan berikutnya kita adab-adab tentang qiyamul lail. Pas nanti di bulan puasa kita bisa menjelaskan tentang fikihnya sekaligus tentang bagaimana kita berhari raya. Karena masih banyak kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslim. Di antara adab-adab puasa yang hendaknya setiap muslim muslimah, ya, untuk mengilmui dan mengamalkannya adalah an-niyatu ikhlasun lillah. Niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan seluruh amalan yang Allah wajibkan bisa menjadi itu amal-amal yang soleh kalau satu, diniatkan ikhlas karena Allah, yang kedua, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ikhlas bagaimana? Maka akan sia-sia. Tapi kalau ikhlas, maka amalan puasa tersebut bisa mengukurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis ini bahwasanya orang yang berpuasa hendaknya dia karena iman, bukan ikut-ikutan, bukan eman makan jajan,
bukan juga karena tidak enak, tapi benar-benar karena iman. Dan ihtisab itu mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surga di sisi Allah, mengharap ganjaran dari amal yang dikerjakan. Ini mematahkan hujahnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya ibadah itu yang penting dikerjakan meskipun tidak punya ilmu. Ini salah. Atau juga menghancurkan hujahnya orang-orang mengatakan orang-orang sufi. Katanya mereka, aku ibadah tidak butuh, tidak mengharap pahala ataupun surga. Ini keliru. Justru kita berharap pahala dari ibadah yang kita kerjakan, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tidak perlu dilafadzkan. Yang jadi persoalan biasanya para ulama mengatakan niatnya kalau puasa Ramadan itu apakah setiap malam atau malam pertama sampai terakhir Ramadan. Karena Nabi mengatakan man lam yubayyitu siyam minal lail fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, tidak ada puasa baginya. Nah ini yang benar, niatnya satu kali untuk seluruh Ramadan atau tiap malam niat. Ikhtalafal ulama fi hadhil masalah. Ulama berselisih. Pendapat yang pertama mengatakan ma yushtaratu fihi tatabu takfin niyah fi awali. Tidak disyaratkan setiap malam niat puasa. Cukup satu malam di malam pertamanya. Fa idzan qata'a, kalau terputus ya karena udzur atau karena yang lain, baru ngulang niat lagi. Misalnya kayak perempuan karena puasa berapa hari ternyata haid. Besok mau ulang lagi baru niat lagi. Ini pendapat ini adalah mazhabnya Malikiyah. Imam Malik bin Anas. Dan ucapannya Zufar dari kalangan Hanafiyah, dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau mazhabnya Hambali. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, disyaratkan tajdidun niyah likulli yaumin min Ramadan. Ya, disyaratkan untuk memperbarui niat setiap hari di malam Ramadan. Dan ini madhabnya jumhur ulama, madhabnya Hanafiyah, madhabnya Syafi'iyah, madhabnya Hambaliyah, ya, Hambali. Disebutkan dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah, dan juga Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, dan juga Kifayatul Akhyar. Dan ini masalah khilafiyah mu'tabarah. Ini dengan mengikuti pendapatnya. Yang penting ikhlas itu yang wajib. Soal apa? Soal. Ya. Tadi nggak ada kayak gini ya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wal husna in syi'ta ja'altahu sahla. Yang kedua, ya sudah ini. Yang kedua, orang yang berpuasa, apakah Ramadan atau yang lainnya, maka hendaknya al-hirs wajtihad fi shaum. Semangat dan sungguh-sungguh ya di dalam puasa tersebut. Di antara tanda orang itu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam puasa, pertama, takfiru shaum, memperbanyak puasa. Kenapa? Karena pahala puasa itu luar biasa. Bahkan nanti di surga itu ada pintu yang namanya pintu Ar-Royan, khusus bagi orang-orang yang puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, Inna fil jannati baban. Di surga nanti ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Royan. Yang dikatakan pintu tersebut adalah pintu Ar-Royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk pada hari itu, hari kiamat, adalah orang-orang yang ahli puasa.
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk selain orang yang ahli puasa. Yuqal, maka dikatakan, aina shaimun? Di dunia ini siapa yang rajin puasa? Aina shaimun? Siapa yang rajin puasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Akhirnya orang-orang yang ahli puasa mereka bangkit, kemudian masuk. Tidak ada yang masuk lewat pintu tersebut selain mereka. Fa idza dakhalu, kalau yang ahli puasa itu sudah masuk semuanya, ughliqa, maka ditutup pintu tersebut rapat-rapat. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada yang bisa masuk lagi. Ya. Itu kalau ahli puasa. Kalau yang bukan ahli puasa, sekedar kita puasa sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam riwayat Imam Bukhari, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, karena Allah, untuk Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, wajahnya ini Allah jauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Kalau puasanya billah, bukan puasanya ikut-ikutan. Ya, karena sebagian orang kok tumben puasa Pak, anakku puasa, mantuku puasa, anakku puasa, mantuku puasa, aku gak enak. Ini dapat pahala enggak? Enggak. Ibadah yang dilakukan karena ikut-ikutan, ibadah yang dilakukan karena tradisi kebiasaan, maka kalian anil ajr, kosong dari pahala. Sama itu menuntut ilmu karena disuruh sama Mas Salim, mau nggak mau harus datang, nggak dapat pahala, dipaksa. Tapi kenapa kok harus dipaksa? Karena kalau nggak dipaksa, antum pun itu malesan. Dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa, akhirnya butuh, ya kan? Kalau antum nggak disuruh kayak gini nggak bisa. Kalau bisa antum nanti nyari pegawai-pegawai yang dia itu pemahaman agamanya amat sangat kurang, tapi backgroundnya baik. Anak ngisi di Toris, tak tanya, Mas, rukun Islam berapa? 2. Yang pertama lupa, yang kedua nggak ingat. Tak ulang-ulang, tak kasih duit nggak bisa juga. Lulusan SMA sama SMK, apa nggak ternyuh coba? Nggak apa-apa pegawai-pegawai dari nol, tapi backgroundnya mau diajak kebaikan. Karena itu kebaikan antum sekalian jemaah. Ya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajahu aninar sab'ina kharifan. Kalimatnya ba'ada, kecuali Allah akan jauhkan dia pada hari tersebut wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini puasa satu hari coba. Kalau puasa berpuluh-puluh hari, luar biasa. Ya. Dan Nabi mengatakan asyamu junnatun, puasa itu tameng. Tameng itu perisai. Perisai itu hisnun. Ya, yastajibu bihal adu minan nar, yang akan menghalangi hamba dari api neraka. Terutama yang belum mampu nikah, punya syahwat, puasa. Ya. Jadi kalau nggak bisa atau belum bisa nikah, puasa. Jangan males puasa. Biar apa? Syahwatnya turun. Kemudian dia tidak jelalatan. Ya kalau nggak puasa nanti dia jelalatan. Walaupun nenek-nenek lewat dilihatin terus. Ya. Iya. Ini yang pertama taksirus shaum. Ya. Yang puasa nanti diperbanyak pada apa saja puasanya, macam-macam nanti ya. Yang antum tahu insya Allah puasa banyak sekali. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa yang lain ya. Kemudian yang kedua, masih ini poin yang kedua, yaitu tentang semangat berpuasa tadi. Usahakan puasa-puasa pada hari-hari yang mulia atau hari-hari yang sudah ditentukan. Puasa apa tadi? Puasa Ayyamul Bid. Apa puasa Ayyamul Bid? Puasa 3 hari setiap bulan. Dan Nabi menjelaskan, satu kebaikan itu kan dilipat gandakan jadi 10. Kalau 3 hari kali 10 berapa? 1
1 hari kali 10, 30. 1 hari berarti 10. Kalau 3 hari 30. Nah, 30 itu kalau 1 bulan itu 30. Berarti 30 hari. Kalau 1 tahun, berarti orang itu dianggap 1 tahun puasa terus. Minimalnya kalau kita puasa 3 hari. Dan 3 hari ini nggak harus tanggal 11, 12, 13. Nggak harus. Atau tanggal berapa biasanya? 13, 14, 15. Ya. Ternyata 3 hari ini para ulama yang penting tuh 3 hari minimalnya. Antum boleh puasa Senin, Kemis, Senin juga boleh. Kemis, Senin, Kemis juga boleh. Minimalnya 3 hari. Tapi memang dibedakan. Kalau Senin, Kemis itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, turfa'ul yaumal isnin wa yaumal khamis. Innal a'mal turfa'u yaumal isnin wa yaumal khamis. Amalan kita ini nanti akan diangkat, dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Fa'uhibu an yurfa amali wa ana shaimun, kata Nabi. Aku senang amalanku nanti diangkat, kondisinya ternyata aku dalam kondisi puasa. Senin Kamis khusus itu diangkat. Jadi ada pekanan yang dulu saya sampaikan ya. Jadi kalau pekanan itu Senin Kamis, kalau harian subuh sama asar. Kalau bulanan Sya'ban. Kalau tahunan, kalau bulanan apa ya? Kalau tahunan, Lailatul Qadar. Ya. Kemudian juga ada puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu puasa di bulan Muharram, tanggal 10. Ya, tanggal 10. Juga ada puasa Arafah. Ada puasa Syawal 6 hari. Ada puasa Muharram, ada puasa Sya'ban, ada 9 Dzulhijjah. Kalau mau disebutkan dalilnya semuanya ada. Kalau bulan Muharram kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Muharram, ya. Tapi kalau untuk amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu ahabbu siyam ilallah siyamu Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi kalau untuk sholat dan qiyamul lail itu yang paling bagus modelnya Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud itu Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka, Ahad puasa, Senin buka. Jadi nanti Seninnya itu pekan ini puasa, pekan besok buka, pekan besoknya puasa terus gitu. Sholat malam juga sama. Nabi Dawud sholat malamnya itu pertama tidur, kemudian bangun sholat malam berapa rakaat, tidur lagi, kemudian bangun lagi sholat malam, tidur lagi, bangun lagi sampai menjelang sahur. Kalau udah sahur, kemudian beliau tutup dengan witir. Sebelum sahur beliau tutup dengan witir. Itu yang terbagus. Ya, amalan yang paling dicintai Allah itu puasanya model puasa Nabi Daud, sholatnya model Nabi Daud, tapi berat. Berat enggak? Berat. Yang ringan itu Senin Kemis. Karena sepekan cuma 2 kali. Kalau Abu Daud, berapa puasanya? Sepekan. Senin, Rabu, Jumat, Ahad. 4 kali. Berat. Ya. Ini poin yang kedua tadi, yaitu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam puasa. Poin yang ketiga, adab orang yang puasa adalah makan sahur. Kenapa disuruh makan sahur? Karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan perbuatan kita ini berkah semuanya. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah atau lakukan sahur, karena di dalam sahur atau dalam suhur itu ada keberkahan. Perbuatannya berkah, makanannya berkah. Apalagi puasa Ramadan, sahur itu ditekankan lagi. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kita aklatus sahur. Pembeda puasa kita orang Muslim dan puasanya orang ahli kitab itu makan sahur. Jadi kalau orang ahli kitab puasa itu nggak pakai makan sahur, bukannya menunggu bintang gemintang muncul jam 7 atau setengah 8.
Kalau mereka lupa makan atau ketiduran, mereka nggak boleh makan kecuali hari berikutnya lagi, dan itu setengah 8 malam. Di awal-awal Islam, banyak sahabat yang pingsan. Ternyata berat sekali. Ya, berat. Ya, makanya di Islam itu disuruh untuk sahur. Ya, Allah menjadikan keberkahan di dalam sahur dan juga timbangan yang jujur. Bahkan Rasulullah mengatakan halumma ilal ghoda al mubarak. Ayo kita pergi kepada menuju makanan yang diberkahi, yaitu as-sahur. Maka Rasul mengatakan as-sahur akluhu barakah fala tada'u. Sahur ini makanan yang berkah, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun kalian cuma meminum seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mereka mengucapkan salawat, bersolawat mendoakan orang-orang yang sahur. Jadi anak-anak dilatih. Kalau anak saya mulai tak ajak puasa biasanya umurnya kalau sudah 5 tahun. Kalau masih 2-3 tahun mau puasa boleh, kalau 5 tahun tak ajari. Ya, ayo puasa yuk, puasa. Nanti makan lagi biar. Tapi kalau udah 7 tahun terus dimotivasi terus. Ini kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, antum Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa ya 3 hari tiap bulan. Di rumah jam 8 itu nyantai-nyantai. Jam 9 mau makan terus. Kok nggak ada makanan? Udah saya niat puasa, boleh? Boleh. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Ya, tiba-tiba jam 9 niat puasa Ramadan nggak sah. Kecuali kondisi satu. Dia datang dari satu kampung atau datang dari daerah mana nggak tahu. Ternyata orang satu kampung puasa. Loh, apa ini? Puasa. Ya udah aku puasa. Itu satu kondisi dong. Tapi kalau puasa sunnah, kita memang kalau memang nggak ada makanan, nggak ada apa-apa puasa. Atau memang antum nggak makanan banyak, tiba-tiba hari ini pengen puasa lah biar dapat pahala puasa, udah puasa aja. Ya. Dan Rasul mengatakan nikmat sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu tamar, kurma, meskipun bukan makanan kita, makanan orang Indonesia. Ini makanan orang Saudi sana atau orang Timur Tengah. Ya, karena tamar itu antum yang ahli herbal, yang ahli misalnya makanan, itu ternyata melebihi daripada buah-buah yang lain. Manisnya nggak bikin penyakit gula, ya. Kemudian karbohidratnya itu nggak cepat bikin lapar, dan airnya itu juga nggak bikin cepat kita haus. Dan anak biasanya tak bikin nabit. Malam hari kita kupasi bijinya, sarendem buat nanti waktu sahur. Kita blender atau tidak kita gunakan sahur. Dan waktu kalau sahur, ya setelah sahur kita bikin nanti gunakan untuk. Jadi nggak harus makan nasi banyak-banyak. Ya. Nah, kalau memang nggak ada tamar, ya kita pakai air putih. Pertama gitu ya, buka dan sahur sama. Nggak ada tamar, pakai air putih. Ya, tasaharu walau bicur atin min ma'in, meskipun dengan air putih. Nah, kalau setelah itu kita mau makan yang lain boleh. Dan waktunya kapan? Antara sahur dan antara azan itu bukan seperti mbah-mbah kita jam 1, setengah 1 atau jam 2 atau setengah 3, jangan. Justru waktunya mepet. Waktu Anas bin Malik menceritakan, kita pernah sahur dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sahur, kita langsung wudu berangkat ke masjid. Akhirnya ditanya, kam kana bainal adzan wa sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Kata beliau, qadra khamsina ayat. Sekitar 15-20 menit. Atau paling lama setengah jam. Jadi kalau nanti adzannya jam 4 itu subuh, setengah 4 baru sahur. Di badan lebih enak. Ya, kemudian lebih semangat. Nggak kelaparan. Kalau sahur jam 2, setengah 2, baru adzan Allah, syukur. Saya merasakan dulu beratnya puasa waktu umur 7 tahun, 8 tahun, berat. Kenapa? Sahurnya jam itu, setengah 2 saya tahu. Setengah 2 sahur, habis sahur tidur, bangun lagi nanti setengah 4, terus lari, terus sholat subuh. Habis subuh, ya Allah laparnya. Antum merasakan nggak? Atau antum nggak puasa? Puasa kan? Puasa kita 7 tahun dulu, 8 tahun puasa. Ya. Ini jadi qadra khamsina
ya ayat, sekitar 50 ayat. Kalau 50 ayat ya kita mungkin yang agak lambat itu ya setengah jam. Ya. Dan usahakan nanti di waktu sahur itu banyak doa, banyak istighfar ya. Jangan malas-malas. Ini yang ketiga. Yang keempat jamaah, ini penting. Orang yang puasa hendaknya dia hifdzul a'dha anil muftirat wa an muhbitiz shawab. Menjaga anggota tubuh dari yang membatalkan puasa dan menjaga anggota tubuh dari yang membatalkan pahalanya. Bisa jadi puasa itu batal tapi tetap dapat pahala. Ternyata akhwat puasa jam setengah 5 atau jam 5 head. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Cuma puasanya batal dan dia harus ganti. Atau kita sudah puasa, tinggal 5 menit lagi ternyata pingsan, batal puasanya. Tapi dapat pahala. Yang jadi masalah itu puasanya nggak batal, ya dia nggak makan, nggak minum, enggak. Cuma pahalanya hancur. Pahalanya hancur kenapa? Puasa nontonnya dangdutan terus. Batal nggak puasa? Pahalanya batal. Puasa ribain tetangga terus. Batal nggak? Batal pahalanya. Puasa tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Batal nggak puasanya? Batal pahalanya. Pahalanya batal. Ya, jadi ucapan, perbuatan, pandangan, penglihatan, pendengaran kalau nggak dijaga, puasanya nggak batal, tapi pahalanya muspro. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju." Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat dari puasanya kecuali hanya kelaparan, lapar toh. Di dalam hadis riwayat ya di Sahih Jami, wa rubba shaimin khatu min syami al-ju wal atash. Berapa banyak orang yang puasa bagiannya cuma dapat kelaparan dan kehausan toh. Kenapa? Karena dia mengucapkan ucapan yang Allah murka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, man lam yada qaula zur. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Poso tapi ngapusin. Baju murah. Pinten Bu? 100. 150. Ya udah 105. Tadi lu ditawar, padahal nggak ada yang nawar. Dosa, batal pahalanya. Tadi kamu sholat, sholat jamaah gini, padahal dolanan, batal puasanya. Banyak batal. Mas, dari mana Mas? Oh, dari kerja tadi di tempatnya CBM ini. Padahal dari calon istri kedua, batal. Kalau bohong itu batal, qaulu zur semuanya batal pahalanya. Wal amalu bi, atau perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Falaisa lillahi hajatun. Allah nggak butuh fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makanannya, Allah nggak butuh. Batal. Antum pernah nggak waktu puasa bohong? Ya, itu batal pahalanya. Kalau masih kecil biasanya gitu. Ya. Dalam hadis riwayatnya Al-Hakim Rasul mengatakan, laisa syamu minal akli wasyarab. Inti puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum. Innama syamu anil lahwi warrafas. Sesungguhnya puasa sejatinya itu kita menghindari dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang jorok. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaim. Kalau ada orang berbuat jelek, berbuat bodoh kepada kita katakan sabar, ana lagi puasa. Afan ya, ana lagi puasa. Bukan berarti tapi dendam. Lagi puasa, nanti malam ya. Itu juga nggak boleh. Ya kalau kita mantan kita puasa ya maksudnya nggak ada dendam. Karena ada sebagian orang memahami hadis ini, puasa nggak untuk malam ya, bersuara terawih ya. Wah, gelut, ini nggak boleh. Ya, ini ya perlu dipahami kita, biar kita ini bukan hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga. Para ulama menjelaskan, puasa kalau sekedar meninggalkan makan dan minum itu puasanya orang awam. Dan ini puasa yang paling mudah. Sampai orang yang nggak pernah puasa seumur hidup kecuali Ramadan, dia kuat. Kalau puasa, dia meninggalkan dari pandangan yang diharamkan, ya, dari pendengaran yang diharamkan, dari ucapan yang diharamkan, ini puasanya orang-orang tengahan. Dan ini bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, berpuasa bagaimana memuasakan seluruh
anggota tubuh, ditambah lagi hatinya dijauhkan dari syirik, dari bid'ah, dari dengki, dari iri, dari semuanya. Jadi menata hati. Hati-hati, puasanya kok benar-benar dijaga. Ini puasanya orang-orang yang khusus. Dan jenengan puasa yang mana? Itu kita bisa jawab masing-masing. Ya, jangan sampai hal ini menjadikan kita kelihatan amalannya banyak, ternyata hangus, muspro. Ya. Yang kelima jemaah, seorang yang puasa hendaknya nanti berbuka. Waktunya berbuka, jangan aku kuat kok. Aku puasanya kok, bukanya nanti menjelang sahur lagi. Ini sombong. Nggak boleh ya. Karena diperintahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan summa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai malam. Kalau udah malam sudah. Dan malam di situ bukan berarti nunggu setengah 7. Kalau maghrib itu jam 6 ya jam 6. Maghrib jam tengah 6, tengah 6. Tapi maghribnya kalau puasa itu ditandai matahari tenggelam, meskipun cahayanya masih kelihatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hauna," kalau malam sudah sampai sini, wa adbaran naharu min hauna, dan siang sudah dia tinggalkan begini, wa gharabati syam, matahari tenggelam, faqad aftara as-shaimu, orang yang puasa itu dianggap sudah berbuka. Bahkan diterangkan dalam beberapa hadis, waktu itu Nabi ngajak kita berbuka. Kita ngomong, ya Rasulullah, langit masih terang. Ayo kita buka. Ya Rasulullah, langit terang. Kita berbuka. Matahari sudah tenggelam, kita boleh langsung makan. Ini hukum yang diajarkan Nabi. Cuma kalau antum di masyarakat, di masjidnya orang-orang awam, antum makan jadi masalah, jangan. Nunggu 5 menit tidak masalah. Ya, karena memang ada kejadian, satu masjid orang udah ngaji, ya, muadzin belum adzan, terus matahari kelihatan memang tenggelam, langsung pada makan, orang langsung lewat, poso ini aliran perang nggak jelas, kayak gitu. Jadi banyak orang menghukumi karena tidak tahu. Bahkan kalau kita menyegerakan berbuka, ini termasuk tanda kebaikan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Senantiasa manusia dalam kebaikan kalau menyegerakan buka. Syekh Albani waktu mengomentari hadis riwayat Bukhari ini, beliau mengatakan, coba bayangkan, Islam itu makan itu sesuai hawa nafsu, berbuka segera itu sesuai dengan keinginan. Itu kalau berbarengan dengan perintah dari syariat, itu menjadikan kita baik. Ya, apalagi kalau itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, lebih-lebih lagi. Yang sesuai dengan hawa nafsu seperti apa? Hubungan suami istri, lama nggak ketemu atau beberapa hari nggak hubungan, niatnya ibadah itu sudah keinginan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan perintah dari syariat, itu berpahala besar. Wa fi buti ahadikum shadaqah, kalian meletakkan, ya, nyangkul atau nanam di tempat tanaman, kalian sudah dapat pahala seperti sedekah. Yang belum nikah makanya cepat banyak-banyak sedekah, ya. Bahkan Nabi menjelaskan, la yazalu ummati ala sunnati, senantiasa umatku itu berada di atas sunahku, malam tangtadiri bifitrihan nuju, kalau dia waktu buka nggak nunggu bintang gemintang muncul. Jadi kalau bintang muncul itu tandanya mendekati waktu Isya. Dan ini model berbukanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Dan dalam hadis dijelaskan, la yazalu dinu dhahiran ma'ajalun nasul fitrah. Senantiasa agama itu nampak kebaikannya selama manusia kaum muslimin itu menyegerakan buka. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan Nasrani suka mengakhir-akhirkan. Di sini hadis hasan, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dan bukanya, kalau buka beda dengan sahur tadi. Kalau sahur itu kurma, tamar itu kurma tua. Kalau buka disunahkan pertama pakai rutop, kurma muda. Jual nggak Mas Alim? Nanti kalau Ramadan jual ya. Kurma muda. Kurma muda itu dimakan keras, enak. Nanti kalau nggak ada kurma muda, kurma tua.
Jadi asalnya nyari itu yang muda dulu. Kalau nggak ada yang muda, nggak apa-apa yang tua. Kurma. Ini ngomong kurma ya. Nah nanti ternyata kurma pun nggak ada. Kita nggak punya, ya kita nggak bisa beli. Maka kata Nabi, nggak apa-apa dengan minum air. Tapi minum air nggak boleh nggak boleh. Ini aturan Nabi. Dan antum tanya kepada orang-orang herbalis, ternyata kesalahan orang yang puasa rusak itu. Hanya kata Nabi SAW ya, sebutkan. Karena Nabi SAW yuftiru ala rutubat. Nabi itu kalau berbuka dulu pakai rutub, kurma muda. Qabla an yusalliya, sebelum sholat. Fa illam yakun rutubat, kalau nggak ada kurma muda, fatamarat, kurma tua. Fa illam yakun tamarat, kalau nggak ada kurma tua, hasawatin lima, minumnya tuh gelap, dinikmati, gelap, dinikmati, gelap, dinikmati. Itu cara Nabi dan itu sehat. Dan Nana pernah lihat videonya, ternyata benar. Ustaz Abdurrahman Dhani mengatakan termasuk yang bikin sakit lambung, bikin orang itu nggak bisa apa namanya badannya seger itu kalau habis puasa, meskipun air putih gluk 1,5 liter itu rusak, nggak bagus. Ternyata Nabi hasawat dikit-dikit, ya kayak masalah begini ya, dikit-dikit. Dan ini jamaah caranya ya, ini perlu dipahami. Jadi kita makan kurma muda atau kurma tua atau air selesai sholat. Jangan makan nasi. Kesalahan sebagian kita itu banyak. Ya sebagian besar malah. Kesalahannya banyak. Pertama, tidak makan kurma muda, tidak makan kurma tua, tidak minum air. Langsung rokok. Salah. Langsung minum es. Salah. Langsung gorengan. Salah. Makan nasi, di situ ada ikan, ada daging, ada telur campur, nggak ada sayurnya, itu juga salah. Akhirnya terawihnya pasti ngantuk, pasti. Anak ya sudah melakukan apa namanya riset ya. Saya sendiri, keluarga dan juga orang-orang tak suruh coba kita puasa tahun ini caranya seperti ini. Ternyata selama terawih nggak ngantuk. Yang jadi masalah itu kalau kita di masjid, jadi modelnya makannya langsung gede. Kalau dibawa pulang nanti ada yang ngomong, itu yang jadi masalah. Asalnya puasa itu berukanya di mana? Di rumah, bukan di masjid-masjid. Kenapa diadakan di masjid? Ada orang punya duit, ada orang punya harta, ingin dia berbagi. Cuma jangan jadikan ini kebiasaan. Kalau kita bisa di rumah Hasan. Anak itu kalau nggak ada jadwal misi, saya di rumah, bukan di masjid. Kita makan ini nak, lebih enak aja di keluarga. Kita makan kurma muda. Kalau enggak, kita makan kurma. Saya enggak senang, makan satu dapat pahala. Ya. Dan enggak ada hadis khusus tentang sunnahnya harus 3. Sunnahnya harus ganjil, enggak ada. Cuma memang ada hadis umum, Allah itu mencintai yang ganjil. Tapi ganjil juga bukan berarti makannya 101. Kebanyakan kayak gitu ya. Ya. Dan di waktu buka tadi, jangan pernah tinggalkan doa. Jadi caranya kalau kita minum air atau makan di rumah, bismillah dulu kita makan. Setelah sudah ada yang kita makan, kita minum, baru zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa ini disebutkan dalam kitab Abu Dawud Sahih Jami'. Hadisnya hasan. Adapun doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin, itu hadisnya dhaif tapi ringan. Kalau kita mau doa ini, doa itu boleh. Kenapa? Dhaifnya ringan, bukan dhaifnya syadid. Bukan juga palsu. Ya. Tapi ini hasan. Hasan li ghairi, bukan hasan li dzati. Dan kita doa-doa yang lain lebih bagus. Kenapa? Nabi mengatakan salasun la taruddu da'watum. Ada 3 yang doa itu enggak mungkin ditolak, pasti diterima. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Jadi sejak kita sahur sampai kita buka itu doanya dikabulkan. Dan kita biasanya ingatnya kalau waktu tertentu di antara waktu sholat atau waktu pas buka. Ini dimanfaatkan. Apalagi waktu asar hari Jumat. Itu bergabung waktu-waktu mustajab. Hari Jumat pas Ramadan habis asar hujan deras habis dijotosi orang. Doa ya Allah. Jadi iya
Ya Allah, semoga yang jotos itu tobat, sadar, dan saya mendapatkan istri yang lebih cantik dari istrinya. Misalnya, boleh. Atau doa enggak kayak gitu? Doa, ya. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Ya. Kalau kita kondisinya nggak mampu puasa karena sakit atau yang lain, sedangkan kita punya harta, ingin dapat pahala seperti itu, antum siapkan harta antum, belikan makanan minuman, antum kasih untuk orang-orang yang berbuka. Mau kasih di masjid-masjid, di pondok-pondok, apalagi kalau di tempat orang-orang yang soleh, pahalanya lebih banyak lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat torosa iman, barang siapa memberi makan orang puasa, kana lahu mislu ajri, dia dapat pahala seperti orang puasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala dia yang puasa. Enak nggak ini? Susah Ustaz, anak duitnya dikit. Udah, kalau nggak punya duit, punyanya cuma 30 ribu, beli air mineral, taruh di pojok-pojok masjid. Yang pertama kali diminum, dimakan, itu kita nanti bisa dapat. Murah nggak air mineral? Mahal Ustaz, Islam nggak usah. Ya kalau mahal nggak usah. Ya. Yang keenam jamaah, kalau kita puasa, perbanyak amal soleh. Dan amal soleh itu yang diajarkan dalam syariat itu kan banyak. Tapi untuk khusus Ramadan, ada amal-amal soleh tertentu. Antum catat ini. Yang pertama, qiyamul lail. Selain amalan wajib loh ya, kita kalau sholat 5 waktu jelas. Pertama, qiyamul lail. Sholat malam itu sholat tarawih. Itu jangan ditinggalkan, meskipun sunnah. Ijma sepakat ulama, sholat tarawih itu sunnah. Dan sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau orang awam, sholat 5 waktu ditinggalkan, tarawihnya dikerjakan. Itu keliru. Keliru sekali ya. Kata Nabi SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malamnya di bulan Ramadan itu sholat tarawih, karena iman dan mengharap diampuni dosa yang lalu juga. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kalau puasa itu perbanyak baca Al-Quran. Minimalnya sehari 1 juz. Minimal. Orang yang paling amat males super sekali 1 juz. Karena apa? Imam Syafi'i itu dari subuh sampai maghrib 30 juz. Dari habis isya sampai subuh 30 juz. Itu Imam Syafi'i. Kalau ulama secara umum mereka 3 hari sekali khatam. Berarti 1 hari 10 juz. Kalau Imam Syafi'i 1 hari 60 juz. Yaitu 30 juz di malam, 30 juz di siang. Selama Ramadan begitu terus. Kita tahu kan Imam Syafi'i seperti itu. Dan kita mengaku diri kita Syafi'i. Tapi prakteknya baina sama iwa sumur yang paling dalam. Ya, minimalnya berapa? 1 juz. Biar nanti 30 hari dapat 1 kali kata. Itu yang amat males ekstra super sekali. Nah, kenapa? Nah, karena 1 juz cuma berapa? 1 jam nggak ada. Dan itu kalau habis subuh kita baca zikir habis sholat, kemudian zikir pagi baca sambil nyantai. Ramadan kan rata-rata sekolah masuknya siang. Terlambat-terlambat dimaklumi. Orang yang kemarin majikan atau atasannya keras, kalau Ramadan lembut. Iya kan? Enggak apa-apa mas. Gitu. Biasanya mendapati dulu kalau sekolah, lu guru biasanya mana kalau Ramadan? Masya Allah. Ternyata enak kalau di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga zikir. Zikir apapun, terutama zikir yang disyaratkan, zikir setelah sholat jangan ditinggalkan. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Fadhkurullaha dzikron katsiran. Kita suruh zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, terutama di bulan Ramadan, di waktu puasa. Dikit-dikit astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Orang yang zikir itu seperti orang yang hidup. Orang yang nggak zikir seperti mayat hidup. Antum mayat hidup atau orang hidup? Terserah antum. Kalau pengen kayak orang hidup berarti banyak zikir, dikit-dikit zikir. Kemudian sholawat, ya, terutama pada hari Jumat. Ya. Kemudian umroh, kalau punya duit. Terutama di bulan Ramadan, kata Nabi, fa inna umrotan fi Ramadan hajjatun. Orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji. Cuma biasanya mahal. Ya mahal nggak? Mahal. Kecuali backpacker murah. Kemudian sedekah. Sedekah memberi makan tadi boleh, beri minum boleh, sedekah secara umum juga boleh. Kemudian doa tadi yang saya sebutkan. Antum kalau baca
ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian bawahnya juga tengah-tengahnya itu ternyata Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Maka ulama menjelaskan rahasianya ternyata orang yang dia sahur sampai berbuka itu doanya pasti makbul. Cuma banyak yang lalai. Jadi kalau bisa kita itu doa terus, dikit-dikit doa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri rizkiku yang halal. Besok, bentar lagi, ya Allah jadikan aku laki yang soleh. Terus doa, terus dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Kemudian juga istighfar, terutama di waktu sahur. Ya, as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal qanitat wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang istighfar di waktu sahur. Dan ciri hamba-hamba yang beriman itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Jadi bukan di waktu sahur ngobong mercon, ganggu tetangga, enggak gitu. Ya, tetangganya baru sahur, duer. Kalau dulu pakainya apa? Yang pakai bumbung gitu. Waget kayak gitu ya, enggak boleh. Terus taubat. Taubat ini terus kewajiban seumur hidup, tapi di bulan Ramadan diperbanyak ya. Khairu ayyamin id alal itlaq wa afdaliha yauma taubatuhu ila Allah. Kata Ibnu Qayyim dalam Fawaid, dalam Zadul Ma'ad ya. Sebaik-baik hari ya untuk dirayakan secara mutlak dan diutamakan itu hari taubatnya hamba kepada Allah. Taubat ya, bukan malam tahun baru. Malam tahun baru itu dulu penyembahan kepada Raja Janu atau apa itu ya, kemudian di situ banyak kemungkaran. Nah, kalau di bulan Ramadan ada amalan khusus yaitu i'tikaf. I'tikaf itu niat berdiam diri di masjid, kalau bisa masjidnya yang dibuat Jumatan ya, bukan musola, bukan surau. Jadi i'tikaf itu kita niat di masjid, berdiam diri di situ untuk ibadah, bukan pindah gitu. Insya Allah nanti kalau di bulan Ramadan akan jelaskan cara fikihnya secara rinci. Insya Allah. Ya. Yang ketujuh, di antara adab puasa seorang mukminah, seorang muslimah, jangan puasa di hari-hari yang terlarang. Tahu? Ada hari-hari terlarang puasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Boleh nggak puasa? Haram atau makruh? Haram. Ada nggak yang puasa? Ada, diterak hari Idul Fitri Idul Adha. Padahal hadisnya Abu Hurairah, naha Rasulullah an siyami yaumaini, yaumul adha wa yaumul fitr. Rasulullah melarang puasa 2 hari. Puasa hari Idul Adha, Idul Fitri. Hukumnya haram. Yang kedua, ayyamu tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Bulan apa? Zulhijjah. Kata Nabi, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu hari untuk makan, untuk minum, senang-senang, dan hari zikir pada Allah. Jadi kalau hari untuk makan, puasa berarti menyelisih dari hikmahnya itu. Yang ketiga, puasa pada hari syak. Hari yang diragukan, besok sudah Ramadan belum ya? Akhirnya dia puasa. Padahal puasa hari syak itu dia termasuk bermaksiat kepada Rasulullah. Man shoma yaumal ladzi syakka yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan di dalamnya, maka sungguh dia bermaksiat kepada Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, puasa mengkhususkan hari Jumat. Nah, ini Jumat dikhususkan untuk puasa amalan tertentu. Ya, ini juga nggak boleh. Kata Nabi, la yasummu ahadukum yaumal jum'ah min bainil ayyam illa yakunu fi yaumin saumuhu ahadukum. Tidak boleh puasa pada hari Jumat kecuali dia memang puasa Daud bertepatan hari Jumat, atau dia puasa hari sebelumnya atau hari setelahnya, yaitu Jumat dan Kamis atau Jumat dan Sabtu ya. Kalau niat hari Jumat itu nggak boleh. Seperti puasa hari Arafah, bagi jamaah haji hukumnya haram, tapi bagi kita yang nggak haji justru sunnah ya.
Kemudian puasa wisal. Tahu puasa wisal? Puasa sampai buka nggak buka, nyambung sahur sampai buka lagi. Itu puasa wisal. Kata Nabi, iya kumbal wisal, hati-hati kalian dari puasa nyambung ini. Ya, innakum lastum fi dzalika misli, karena kalian tuh nggak seperti saya. Ini abitu yatimuni rabbi wa yasqini. Karena aku tidur, Allah itu memberikan aku makan, memberikan aku minum. Faklifu minal amal matutipun, maka kalian kerjakan dari amal yang kalian mampu, jangan ngada-ngadakan. Termasuk juga puasa yang tahunan, puasa apa namanya itu? Puasa abadul abad. Kata Nabi sampai menyebutkan 3 kali, la soma man somal abad, nggak dianggap puasa orang puasa tahunan. La soma man somal abad, tidak dianggap puasa orang puasa tahunan. Terus sampai 3 kali. Saya punya tetangga itu puasa 4 tahun, harusnya 7 tahun. Tahun keempat kurus, kering, elek, mati. Ramadan diterak, hari tasyrik terak, semua yang terak. Jadi puasa full dia untuk ilmu tertentu. Hukumnya apa? Haram. Dapat pahala enggak? Enggak. Rugi enggak dia? Rugi. Dia awalnya gendut, gemuk, ireng di pondok, dikasih amalan sama gurunya puasa 7 tahun. Puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun keempat kurus, ireng, elit. Akhirnya mati. Yang mana-mana enggak itu? Mana-mana. Termasuk puasa yang dilarang puasa ngerokok. Nggak boleh makan kecuali yang akar-akaran. Apa? Umbi-umbian, kentang, apa. Ada yang puasa mutih. Puasa mutih apa? Nasinya putih, minumnya putih, sayurnya putih. Antum pernah dapat dengar kayak gitu? Puasa mutih. Ini amalan tertentu biar dapat ilmu putih. Bener gak ilmu putih? Ilmunya hitam. Gak ada. Rasulullah memperberatkan umat tuh gak gitu. Ya, yang ada dimakan, yang gak ada ya sudah. Ada lagi puasa apa? Memuasai fulanah pengen tak nikahi. Itu puasa-puasa yang gak boleh. Nah, dia kalau nggak tahu puasa nggak seneng sama saya. Lah kenapa nggak seneng? Lah aku malesan, nggak pernah sholat, nggak kerja, ya pantas gak disenengin. Coba kalau sampean itu rajin ibadah, rajin kerja, kemudian punya ini punya itu, kan disenengi. Minta sama Allah. Ada nggak di masyarakat muasani orang mau dinikahi atau mau dilamar? Banyak. Apa-apa dipuasai, apa-apa dipuasai, apa-apa dipuasai. Ini puasa yang nggak ada syariatnya. Ya, itu hukumnya haram dan capek yang didapatkan, pahalanya nggak ada. Ya. Kemudian termasuk adab dalam puasa khusus mbak-mbak yang punya suami. Jangan puasa bagi wanita ya kalau ada suaminya di rumah, meskipun suaminya tidur toh. Harus izin, Mas. Aku puasa boleh. Oh boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau enggak boleh, enggak boleh. Ya. Karena Rasul mengatakan la yahillu limra'atin, tidak halal bagi wanita antasuma untuk puasa wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada illa biidznihi, kecuali izin suami. Masih ingat sahabat Nabi perempuan, istrinya Sufyan bin apa? Sufyan bin Attal ya? Ya enggak? Atau siapa? Dia itu datang kepada Nabi, ya Rasul, saya itu punya suami, Masya Allah. Kenapa? Kalau saya sholat malam digebuk, kalau saya puasa sunnah digebuk, dan dia kalau bangun sholat subuh itu siang, ya jam 7 atau jam 8. Ya tuh, suruh sini. Nabi tatayun dulu. Mas, benar kalau istrimu di rumah sholat malam kamu gebuk? Ya benar Rasul. Nah kenapa? Istri itu kalau sholat dari habis isya sampai subuh, jatahku nggak ada. Aku harus puasa malam. Oh ya boleh-boleh. Nah kalau puasa, yaitu Nabi, saya itu kan sering keluar. Kalau saya di rumah, kadang siang kan saya sering. Nah kok istriku puasa, ayo dek, nggak poso. Ya tak gebuk lagi. Nah itu boleh. Diizinkan sama Nabi. Terus yang satunya, nah kalau ente sholatnya kenapa waktu subuh nggak lampu bisa bangun? Ya Nabi itu saya itu susah. Walaupun saya gebuk itu kayaknya saya nggak bangun. Ini ada seorang sahabat seperti itu. Itu yang akhirnya waktu perjalanan Nabi pergi dengan Aisyah, pulangnya terlambat dengan Aisyah, yang dituduh Aisyah sebagai pezina dengan dia itu, hadisul ifk.
namanya Sufyan bin Mu'attal nggak masalah ya. Kalau nggak salah nih, Sufyan bin Mu'attal itu kalau bangun susah. Mungkin sebagian kita gitu tidur bangunnya susah, istrinya kurus, dia gembrot. Ada yang model kayak gitu ya. Ada yang model kayak gitu. Ini kalau saya sampaikan ke antum, kemarin anak selama daurah 5 hari itu nggak bisa tidur. Karena apa? Satu kamar itu 7 orang. Dan satu orang suaranya gini. Subhanallah. Benar-benar saya itu 5 hari nggak bisa tidur. Jadi saya kan mau tidur setengah 12 atau jam 9. 1 jam. Itu nggak bisa tidur sampai subuh. Selama 5 hari. Akhirnya pulang, di rumah tidur cuma 1 jam, akhirnya bangun. Ya membaca, ya ngaji apa. Ada orang seperti itu. Dan yang semacam itu tak lihat orangnya gemuk-gemuk, istrinya kurus-kurus. Ya terganggu istrinya, cuma sabar istrinya ya. Ya. Ini jamaah, ada 8 adab yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah ya, pembuka cakrawala kita tentang adab dalam berpuasa. Mudah-mudahan yang 8 adab ini kalau kita amalkan, kita pahami dengan baik, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, insya Allah nanti kalau fikirnya kita jelaskan di bulan Ramadan bi'idznillah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Jelas ya? Apa? Puasa. Puasa itu puasa pas dari lahir itu diperbolehkan atau tidak? Ada orang yang dia nggak mengadakan ulang tahun, nggak mengadakan maulid, tapi ngikut-ikut seperti Nabi. Nabi itu kan puasa di hari Senin, karena hari Senin itu di antara hadisnya menyebutkan aku dilahirkan hari Senin, ya, nanti wafatkan juga hari Senin. Itu hanya khusus Nabi, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, seluruh ulama pun nggak ada. Kalau ada orang sekarang dia berpuasa boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengkiaskan, menganalogikan dirinya dengan Nabi. Lah antum siapa? Dan keistimewaan kelahiran antum apa? Nggak ada. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi itu kalau dia ini sebagai ibadah. Tapi kalau dia mau merenung, aku dilahirkan hari ini kok begini, itu boleh. Kalau merenung, introspeksi diri boleh. Tapi mengamalkan suatu amalan, apakah ibadah atau sedekah atau yang lain, mengkhususkan pada hari lahir dia, tidak ada dalil, maka tidak boleh. Jelas? Cukup ya? Pas jam 9. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa waktu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.